Horas, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan kita hari ini tanggal 1 Desember 2021, yaitu yang tertulis dari kitab Mika pasal yang keempat ayat yang kelima. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada hari ini kita sudah memasuki bulan Desember. Kita berdoa dan kita berharap kita akan mengakhiri tahun ini, tahun 2021 ini dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya kita diingatkan dan diajarkan firman Tuhan kita di sini untuk supaya kita menjadi orang-orang yang komitmen dan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kita mungkin pernah mendengar perkataan yang mengatakan, kalau kita dekat dengan api, maka kita akan merasakan panas. Kalau kita dekat dengan kipas angin, kita akan merasakan dingin. Artinya, lingkungan kita, sekitar kita, orang-orang yang ada di dekat kita akan mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi sikap kita, bahkan sampai keadaan kita. Karena itu orang bijak mengatakan, bergaulah dengan orang-orang yang baik, milikilah lingkungan yang baik, supaya kebaikan-kebaikan itu juga engkau miliki. Tetapi kalau kita analisa perkataan itu Bapak Ibu, seolah-olah bahwa kita sebagai manusia adalah hanya makhluk yang pasif, yang hanya menerima dari lingkungan ataupun orang-orang sekitar kita tanpa kita harus berbuat apa-apa. Padahal sesungguhnya kita adalah manusia yang aktif. Kita bebas untuk berpikir, kita bebas untuk bersikap dan melakukan apapun di dalam hidup kita ini. Bahkan kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, sesungguhnya bukan kitalah yang dipengaruhi oleh orang lain, tetapi semestinya kitalah yang mempengaruhi orang lain dan sekitar kita. Kita harus aktif untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi sukacita, untuk mencerahkan orang lain, dan lain sebagainya. Pertanda bahwa kita adalah manusia yang aktif, yang berperan bagi sesama kita. Dan memang itulah yang diinginkan oleh firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sebagai orang Kristen, orang yang percaya, kita harus menjadi garam dan terang. Artinya kita harus berdampak positif, menjadi berkat dan memberikan kebaikan bagi orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Firman Tuhan kita di sini melalui Nabi Mika mengingatkan kita agar kita jangan dipengaruhi oleh ajaran dan iman orang lain. Dan itu hanya bisa terjadi jika kita komit dan kita konsisten serta kita setia kepada Allah. Dan kita menyadari dan mensyukuri kehidupan kita ini, bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh dikasihi oleh Tuhan kita. Dan dengan kita mengingat segala kebaikan Tuhan itu, di sanalah akan menumbuhkan rasa setia dan kita untuk konsisten percaya kepada Tuhan. Dialah sumber segala yang baik yang kita miliki sampai pada saat ini. Dan yang paling utama bagi kita, hanya melalui Tuhanlah kita akan memperoleh keselamatan yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya haruslah konsisten dan memiliki komitmen yang tinggi. Kita tidak gampang dipengaruhi, kita tidak gampang diombang-ambing oleh lingkungan kita, dan kita berhikmat untuk menjalani hidup kita dengan benar. Apalagi kita sebagai warga negara di tengah-tengah bangsa ini, dengan segala keanekaragaman dan kemajemukannya, kita harus berdampingan dan bersama dengan orang-orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan kita. Karena itu kita tetap harus setia, harus memegang Kristus, dan kita menunjukkan buah iman itu kepada orang lain. Kita tidak dipengaruhi, tetapi justru kita mempengaruhi, menjadi berkat, membawa sukacita, dan memberikan kebaikan kepada sesama kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu untuk kami supaya memegang teguh Engkau Tuhan, dan tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dan iman yang lain. Dan kami pada saat ini hidup di tengah-tengah keanekaragaman dan kemajemukan, menyadarkan kami untuk tetap setia kepadamu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, mengajarkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang komitmen dan setia dan konsisten untuk mengikuti Engkau dan melakukan segala yang terbaik seturut dengan kehendak. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.